Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini saya menanggapi lagi apa yang disampaikan oleh TIJ. Gus Arya takut sama TIJ gitu ya. Judulnya Gus Arya takut sama TIJ. Bukannya takut, saya sih tidak ada masalah sama TIJ. Saya pelan-pelan hanya ingin sedikit merubah persepsi pengikut-pengikutnya TIJ. Kenapa? Untuk membukakan sebuah logika atau pemahaman pengikutnya TIJ ini sangat sulit sekali. Sehingga apapun fatwa yang dikeluarkan dari bibir hitamnya itu atau lambe irengnya itu dianggap benar. Cie kan TIJ ya. Ya iyalah, jelas lah. Mengenai TIJ sampai nonton ya. Mengenai kamu harus buktikan kalau saya itu hoak, kalau saya fitnah, kalau saya memang hoak dan fitnah, maka laporkan saya. Jelas. Ketika kamu tidak bisa membuktikan tentang, kan saya sudah ingatkan berkali-kali kan, saya sudah ingatkan gitu sama TIJ. Ketika kamu tidak bisa buktikan TIJ mengenai perangkat kamu yang dibobol, mengenai menceritakan aib seseorang tentang lendir, mengenai aib orang tentang perselingkuhan, perzinahan yang ditujukan kepada siapa itu? Saya tidak kenal sebetulnya, Umi Preman, maka secara otomatis kamu akan diproses. Dan saya menunggu itu, menunggu pembuktian kamu. Ya, menunggu pembuktiannya TIJ. Saya kan nggak punya hak untuk melaporkan kamu. Wong saya itu bukan korban. Saya hanya menanggapi. Saya hanya memperingatkan. Jadi hal-hal yang tidak logika, makanya lihatlah, Anda semuanya bisa melihat ketika netizen pengikutnya TIJ datang ke channelnya dia, pasti penuh dengan gibah, penuh dengan ujaran kebencian, penuh dengan caci maki. Berbeda dengan mayoritas pengikut yang ada di channel saya. Walaupun sudah tahu bahwa TIJ itu adalah tukang fitnah, tetap komentarnya lembut, adem, cukup memahami. Begitu kira-kira. Nah, kalau pengikut-pengikutnya TIJ yang ada di kolom komentarnya TIJ, jelas apapun fatwa dari TIJ itu semuanya benar. Karena apa? Ngefannya buta. Lah ya, masa sudah jelas-jelas diberikan pemahaman, TIJ, kamu ini masih berbicara dengan saya dalam sekup asumsi aja enggak paham. Tapi saya punya bukti. Mana buktinya? Kalau kamu punya bukti tentang pencemaran, pembobolan, perselingkuhan, lendir dan lain-lain, kalau punya bukti kan harusnya laporan. Ketika saya tanya begitu, jawabannya si TIJ, si lambe ireng, apa coba? Saya sudah laporkan di luar negeri. Goblok. Lah wong Indonesia, Aceh itu Indonesia. Hukumnya itu ada di hukum Indonesia, ngapain laporin di luar negeri? Kayak begitu. Artinya menurut saya ada hanya sebuah alibi untuk menghibur fans-fansnya, fans fanatiknya, untuk menghibur pengikut-pengikutnya. Saya tidak sebodoh seperti yang sudah-sudah kamu kerjain. Seperti kamu waktu telepon saya, walaupun saya sudah sampaikan, TJ, gak penting kamu ngajak tabayun sama saya melalui live bareng. Apa yang mau dibicarakan? Tabayun itu kan tidak harus ke publik. Kamu bisa ngobrol telepon, ayo diluruskan. Sudah tahu. Karena aku tahu kalau dia itu mau rekod, mau direkam. Akhirnya sebelum kamu ngerekam,
diedit-edit, suaranya dibikin agak-agak jelek, suara saya agak nggak jelas, tetapi saya sudah punya bukti untuk streaming di channel saya, live tanpa edit, live langsung waktu TIJ telepon saya. Artinya alibi TIJ itu sangat luar biasa. Ketika dia bilang saya sudah laporkan yang namanya Umi Preman dan siapa itu Gus Idris atau apa itulah, saya tidak paham itu. Saya hanya menanggapi celoteh-celotehannya TIJ. Dia katanya sudah melaporkan di luar negeri. Loh, ini kan goblok namanya. Lawang orang Indonesia, Aceh juga bagian daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah kok ngelaporin kak di luar negeri? Itu kan namanya menghibur pengikutnya Lambe Ireng atau si TIJ. TIJ itu hanya menghibur saja, seolah-olah begini netizennya. Ini netizen nih, hebat juga ya TIJ, dia melaporkan Umi Preman yang sudah niduri santrinya, yang sudah jual lendir, yang sudah ini. Hebatnya ternyata TIJ itu membuktikan, melaporkan di luar negeri. Ini kan gak masuk akal, itu kan alibi namanya. Hebat ya. Ketika nanti setahun kemudian saya pasti akan tanyakan, TIJ, mana laporan kamu? Katanya kamu melaporkan. Ujung-ujungnya adalah apa? Saya sudah melaporkan, tetapi nggak ditanggapi di luar negeri. Ya jelas toh goblok. Akhirnya ketika tidak ada real laporan terhadap Umi Preman atau siapapun itu, akhirnya apa Cak? Oh ya wajar sih kata netizen pengikut fanatiknya, wajar lah nggak ditindaklanjuti, masalahnya laporannya di luar negeri. Ini kan pembodohan pabrik. Padahal dari pertama sudah dijelaskan, ya, bagaimana TIJ itu mempunyai jiwa kesatria. Minta maafnya pun kemarin dengan saya hanya minta maaf double-doublean. Karena saya tahu karakter dia itu orang raja double yang pura-pura membasmi atau memberantas orang yang suka double. Sejatinya TIJ itu rajanya double. Kenapa saya bilang rajanya double? Lah iyalah mendoboli orang terus, hanya kerjanya fitnah dan bohong dan hoak. Gitulah. Kamu tuh lebih baik bikin konten settingan, itu lebih baik ketimbang kamu double. Lebih baik kamu bikin konten settingan, tetapi sampaikan, ingat ya bahwa aku bikin konten adalah settingan. Ini untuk menghibur pemirsa. Lebih baik seperti itu ketimbang kamu double, raja double. Saya itu artinya begini, kalau pengikut fanatiknya TIJ itu, pengikut fansnya atau pengikut fanatiknya yang semua fatwa TIJ itu betul, kan TIJ kalau memframing ke pengikutnya kan begini, ayo saya adalah orang yang paling benar, seolah-olah begitu. Kalau saya nggak benar, ayo laporkan. Tidak semudah itu dilaporkan atau tidak, nggak mungkin kamu besok ditangkap. Proses untuk krimsus itu juga lumayan membutuhkan waktu. Polisi bukan berarti tidak memproses besok ataupun lusa, tetapi polisi butuh bukti-bukti akurat tentang kejahatan-kejahatan kamu TIJ. Ya, kasus untuk undang-undang ITE itu tidak mungkin sehari 2 hari, bisa saja 6 bulan baru diproses, setahun baru diproses. Oh, saya kan bukan polisi. Tetapi saya akan mengedukasi bagi masyarakat yang menjadi korban TIJ, korban fitnahnya, silahkan laporkan. Kalau saya untuk melaporkan, enggak, nanti dulu. Setelah ada korban melaporkan, korbannya melaporkan, saya akan bantu dorong. Karena ini adalah ujaran kebencian. Ini adalah fitnah. Jadi silakan kalian berbahagia. Kalau sementara ini pengikut-pengikutnya TIJ dihibur sama juragannya, si siapa itu Lambe Ireng TIJ, dia sedang menghibur, tangkap saya nggak mungkin ditangkap. Iya, belum ditangkap. Yang penting saya, ya rasa simpatik saya sudah saya curahkan lah. Setidaknya tadinya saya mendukung. Tadinya saya mensupport niat baiknya, tetapi saya telah melihat karakternya TIJ. Ternyata orang yang tidak bisa diatur, licik, terus suka fitnah, itu yang tidak saya suka.
Jadi apapun yang ia benci, yang dianggap adalah lawannya, ini harus tumbang dengan bagaimanapun caranya. Contoh, ketika saya melawan narasinya, maka saya akan dijuluki apa? Satu, kutil babi. Yang kedua, TIJ akan memframing ke semua pengikutnya seolah-olah saya ini adalah homoseksual. Terus ketika saya menjadi lawan kontennya TIJ, pasti TIJ akan memframing kepada pengikutnya supaya menyerang saya dengan ujaran kebencian, yaitu dengan istilah apa? Gay dan lain sebagainya. Itulah jurus-jurus andalan untuk kontennya TIJ. Maka konten TIJ itu tidak mungkin 5 menit, 10 menit, berjam-jam. Karena apa? Dengan itu TIJ bisa makan. Dengan itulah TIJ bisa mendapatkan pundi-pundi dolar dari channel YouTube-nya. Kan konten dia cuma itu. Nggak ada dia konten-kontennya tuh grebek-grebek dukun santet atau kreator lah ya, kreatif. Itu tidak ada. Konten dia ya memang ujaran kebencian. Ya cuma itu lah, ini kan fakta. Faktualnya kan memang seperti itu. Maka dari itu teman-teman, tapi saya yakin semua pemirsa pengikut-pengikutnya TIJ yang harusnya saya sudah kasih paham, kalau kalian nonton di channelnya TIJ pasti akan ikut menggibah. Tentu kalau imanmu nggak kuat, kamu akan ikut-ikutan menikmati dosa zariah. Saya sudah sampaikan, berkali-kali saya sampaikan. Dan akhirnya alhamdulillah banyak sebagian pengikutnya TIJ meninggalkan konten-kontennya. Sebuah bukti 500.000 subscriber atau 1,5 juta subscriber itu kalau kontennya tidak saya tanggapin, maka viewernya pun sedikit, cuma 3.000, 5.000 yang nonton dari 1,5 juta. Artinya aku harusnya ngomong begini ya enggak enak ya, dia pasti emosi sekali, tapi enggak apa-apa. Saya tidak lebih mementingkan TIJ sekarang. Saya lebih mementingkan menyadarkan TIJ kepecirit. Lah ya jelas lah kamu bikin konten sehari 7 kali. Lah kamu panik. Nah, kamu bermasalah ya panik loh. Kalau saya kan tidak ada masalah. Saya mah merdeka, bahagia-bahagia saja. Apalagi hari ini saya sedang menikmati nyeruput kopi yang sangat nikmat sekali. Ketika Muhammad Kecik sang penista agama itu sudah diproses. Terus oknum Ustadz Yahya Waloni yang menistakan agama pun juga diproses. Saya itu sedang berbahagia dan menikmati yang namanya serutan kopi dari Aceh. Ini juga dari Aceh, tapi bukan dari TIJ. Alhamdulillah ya Allah, segar sekali kopinya. Mantap dan luar biasa. Kenapa? Bukti-bukti fakta-faktanya sudah ada. Kalau TIJ memang kerjanya ya cuman jual konten seperti itu demi dolar, demi monetisasi akunnya. Tapi kalau nonton di Gus Arya, teman-teman kan tahu sendiri ya, nggak ada iklan ya, santai ya. Gus Arya juga, ya Allah demi Allah ya, belum pernah menikmati uang YouTube 1.000 rupiah pun belum, belum menikmati. Jadi tujuan channelnya Gus Arya memang untuk ya sedikit merubah pola pikir teman-teman sebangsa setanah air supaya kalau ada konten-konten ujaran kebencian ini kita bisa sedikit meluruskan agar kita menjadi netizen yang berpikir cerdas. Kenapa berpikir cerdas? Karena dengan berpikir cerdas Indonesia akan bermartabat, akan hebat ini Indonesia. Begitu. Channel cari anggota katanya. Akun yang terhormat kamu kena pelanggaran makanya nggak ada iklan. Bukan nggak ada pelanggaran. Bukan nggak ada pelanggaran. Saya tidak monet. Bukan nggak ada pelanggaran. Kalau tak mau saya monet itu dari dulu waktu awal. Kalau tujuannya untuk dimonetisasi itu udah dari awal. Ya, teman-teman saya semuanya sudah subscribernya sudah sampai ratusan ribu bahkan sampai ada yang 1 juta. Ya kita memang tujuannya tidak untuk monet. Ya. Gus Arya tolong jangan senggol Gus Nur bos. Gus Nur siapa dulu? Selama tidak ada ujaran kebencian, tidak ada isu sara, kita nggak senggol. Nggak senggol.
Raden Mas siapa Gus? Raden Mas itu saya, Cah Bagus. Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo Dining Ratu Mangku Limo Wanita Ambyar kabeh. Saya. Kalau itu sih julukannya saya. Tapi gini-gini ya, pernah lah ngeredengi cewek-cewek dulu. Masa dibilang homo? Ngisi-ngisi. Jadi pemirsa, dari alur-alur waktu awal, saya sudah berusaha untuk membukakan kacamata Anda dan pikiran Anda supaya Anda menjadi seorang netizen yang cerdas, yang bijak, yang tidak ikut-ikutan menggibah. Dari awal katanya TIJ siap tabayun. Tetapi karena posisi kejauhan, oke tengah-tengah ya TIJ, saya ajak janjian TIJ di Jakarta. Kalau Jakarta TIJ kejauhan di Lampung sajalah, nggak apa-apa. Di daratan Sumatera ya, kalau kejauhan. Oke, saya terima. Kalau nggak ada tiket untuk berangkat ke Lampung, tak ngalahin, wes tak utang-utangnya, tak cariin uang untuk tiket TIJ datang ke Lampung atau ke Jakarta. Tetapi dengan begitu menghibur pengikutnya, kamu kok ngajak saya tabayun di Jakarta atau di Sumatera? Wah, marah. Datang sini ke Aceh, datang ke Aceh. Saya tanggapin, oke, TIJ. Saya ngalah, saya datang ke Aceh. Cuman pastikan saya, kalau kamu nggak ngerjain saya jauh-jauh, maka yang namanya tabayun itu kan boleh. Didampingi pihak kepolisian itu kan boleh. Tetapi dia berusaha untuk memframing pengikutnya. Karena saya punya syarat kalau saya Aceh, tolong TIJ libatkan aparat kepolisian untuk menengahi, untuk mendampingi tabayun kita. Pastikan itu yang menghubungi saya dari kepolisian, hubungi saya agar saya yakin dan saya akan terbang ke Aceh. Kan begitu, itu sudah adil. Kalau toh memang dia nggak punya hubungan, rekan-rekan kepolisian di sana ataupun malu ngomongnya, tak konfirmasikan rekan-rekan kepolisian yang ada di Banda Aceh untuk menemui yang namanya TIJ. Loh, kan sudah bijak. Yang penting itu ada kepastian bahwa saya itu tidak mau jauh-jauh ke Aceh itu dikerjain, nanti tiba-tiba nomornya tidak aktif dan lain-lain sebagainya. Artinya ini kan sebuah solusi yang tengah-tengah. Ya, harusnya kalau TIJ orang yang waras harusnya mengiyakan. Tetapi dengan begitu dia paniknya akhirnya gak usah melibatkan polisi. Apa namanya tabayun itu kamu sama saya. Ngapain bawa polisi? Loh, polisi itu bukan nangkep kamu. Masa sama polisi aja takut? Kamu katanya orang hebat gitu loh. Enggak ngelibatin untuk nangkep kamu, enggak. Cuman untuk mengkonfirmasi bahwa biar saya percaya kepastian saya datang jauh-jauh. Itu maksud saya. Tapi pokoknya alibinya. Terus dia bikin lagi terakhir tentang minta tabayun. Oke, sambil minta maaf. Oke lah kalau begitu saya minta maaf. Biar saya yang ngalahin datang ke Gus Arya untuk tabayun. Saya biarlah datang ke Pekalongan ketemu sama Gus Arya. Tabayun. Orang ngerti ya dobol. Akhirnya kan kemarin streaming di waktu ngerekod, ya kan, waktu ngerekam orang akal, kan aku tahu yang sudah dijebak sama yang namanya TIJ untuk mencari kesalahan saya. Akhirnya saya langsung streaming, dia ngerekod, saya streaming langsung, percakapan di telepon langsung saya streaming. Beberapa umpatan-umpatan ditujukan karena dia menuntut saya tunjukkan Gus Arya kalau saya tukang fitnah, tukang hoak. Lalu saya menjawab. Sekarang saya tanya, dengan fitnahan kamu TIJ, kamu itu udah fitnah tentang lendir lah, tentang pembobolan perangkat lah segala macam. Apakah kamu punya bukti? Punya bukti. Aku sudah melaporkan. Di mana kamu melaporkan? Di luar negeri. Kan goblok batin saya. Ini goblok apa piye? Lalu saya tanggapi lagi. Gini loh TIJ, saya sudah peringatkan. Gini loh, apapun yang belum mempunyai kepastian hukum itu sama dengan kamu fitnah. Apalagi
kamu nggak punya bukti, walah saja. Kalau memang saya itu memfitnah, laporkan saya, laporkan saya. Iya ngerti. Kamu nanti bakal akan kena. Setelah kamu ini tidak bisa membuktikan tuduhan-tuduhan kamu terhadap korban-korban kamu, pasti saya akan buat laporan. Mereka saya minta untuk buat laporan kamu supaya nanti kamu diproses. Serius, serius. Walaupun nanti diprosesnya setengah tahun lagi baru dipanggil, itu udah biasa. Memang prosesnya seperti itu. Kasus-kasus undang-undang ITE, kita melaporkan itu nggak besok langsung diproses, enggak seperti itu kawan-kawan. Teman-teman semuanya harus paham. Lalu apakah polisi langsung memproses hari ini? Enggak seperti itu. Polisi harus mempola dulu, ini deliknya apa, harus dipanggil dulu saya, harus dimintain keterangan dulu. Kan begitu. Bisa saja setelah 3 bulan baru dipanggil. Siapa tahu baru setahun baru ditangkap, itu bisa saja. Polisi bukan berarti takut sama TIJ untuk takut memproses, tidak. Tetapi polisi membutuhkan data, polisi membutuhkan delik yang jelas untuk memproses. Polisi itu tidak sembarangan. Gitu. Sehat selalu ya semuanya ya. Live bareng tuh ditunggu TIJ. Live bareng kan kemarin sudah live bareng itu. Itu yang real, itu sudah live bareng percakapan saya sama TIJ. Itu sudah live bareng. Kan sudah ada. Ngapain live bareng lagi? Itu tuh hanya framingannya TIJ seolah-olah saya nggak berani live bareng. Loh, itu sudah live bareng. Telepon percakapannya itu sudah langsung. Counter terus TIJ Gus, mulutnya bahaya. Ya saya kan pelan-pelan, kalau memang dia sudah kita peringatkan baik-baik, kita sudah kesayangi dia baik-baik, kita sudah cintai dia baik-baik, bahkan seperti homo saya mencintai dia, tetapi masih seperti itu, apa boleh buat? Saya pastikan ketika TIJ tidak bisa membuktikan semua itu, maka korban-korban yang disakiti, yang difitnah, saya akan minta untuk buat laporan, biar nanti saya akan dorong. Saya dorong itu laporannya secepatnya supaya diproses. Saya pastikan itu. Kalau saya melaporkan, enggak saya melaporkan. Saya tidak ada masalah sama TIJ. Bahaya Gus, mulutmu Gus. Insya Allah memang mulut saya itu bahaya bagi orang-orang yang bermasalah. Mulut saya itu kan sakti, berbahaya. Maka kemarin kalau saya mengcounter, hati-hati Ustadz Yahya Waloni. Saya kemarin live, hati-hati saya senggol lagi nama kamu, karena dulu saya sudah kasih warning, saya sudah kasih somasi, pernyataan di media sosial. Saya sudah sering ingatkan Yahya Waloni, tetapi kali ini saya catut lagi namamu. Kamu harus diproses. Karena kamu juga membuat ujaran kebencian. Kamu ada penistaan tentang agama. Waktu saya lah kemarin, waktu membicarakan Muhammad Kecil, alhamdulillah wa syukurillah, saya bersyukur pada Allah, Yahya Waloni pun sudah diproses. Tadi ditangkap, tadi sore. Sudah ditangkap. Ya kerjaan saya memang mengcounter kayak begini. Maka kalian hati-hati saja. Jangan bikin susah. Saya hanya berharap panjenengan semua jadilah netizen yang cerdas. Karena apapun ada delik hukumnya. Semuanya karena uang. Nggak ada. Saya itu nggak ada yang bayar kayak begini. Kamu nggak bayar. YouTube juga nggak bayar saya. Saya nggak ada yang bayar. Apakah saya itu polisi, saya dibayar polisi? Nggak. Polisi siapa? Saya nggak kenal. Apakah saya ada yang mendanai? Nggak ada. Saya punya usaha sendiri, punya kerjaan sendiri. Nggak ada yang bayar saya. Saya di sini hanya kontrol sosial. Saya cuma menjalankan sebuah amanah. Amanah dari mana? Dari wadah yang kau hina-hina, Siber NKRI. Untuk melawan TIJ, saya nggak melibatkan Siber NKRI, nggak pernah saya bawa organisasi. Terus saya tiba-tiba nyuruh melibatkan organisasi, serang yang namanya TIJ. Enggak, ya enggak level. Lah wong Siber NKRI kok ngurusi kayak begitu, ngurusi orang kayak TIJ. Yo aku yang malu, aku yang izin. Betul nggak? Dari para rondo. Betul. Nah, rondo-rondo aja mengidolakan saya. Mosok saya dibilang homo itu ngaco. Ya. Ya sekat aja lah Bang Jago si TIJ.
Saya tidak jago, enggak. Cuman saya hanya mencoba untuk memperingatkan, untuk mengcounter. Kalau dia tidak benar, kenapa kita tidak ingatkan? Karena ada konten, makanya saya tanggapi. Bukan saya masuk ke urusan dia, enggak. Karena ada konten, saya tanggapi. Kalau saya ada masalah sama TIC, saya tabayun. Tetapi ketika saya mau tabayun, TIC lari. Alasannya mengutilkan babi lagi. Kan goblok kayak begitu. Ada. Ada. Kasihan pendukung TIC. Memang kasihan sekali. Susah karena apa? Demi konten, teman-teman ya. Semua demi konten orang bisa. Ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lain sebagainya. Apa ini? Ada telepon masuk dulu. Assalamualaikum. Pak Bambang. Salam. Sehat, Pak? Ya. Kirim aplikasi live streaming Anila. Itu sudah aplikasi judi sama pornografi sampai bukan. Sampai aja loh. Aplikasi apa, Pak? Anila. Itu tak kirim linknya. Oh iya. Oh, aplikasi Anilive. Emang kenapa itu aplikasinya, Pak? Ya sampai buka di situ orang live nyetot, buka etek, comek semuanya ada, terus judi semua ada. Astagfirullah. Iya, siap. Siap, nanti saya ini, Pak. Saya buka, saya masih streaming. Tak buka. Nanti tak SS ya. Jenengan masih di Polda, Pak? Sampai masih dinas? Oh, di Polair. Oh iya, di Pak. Iya. Nggih. Siap, nanti tak buka Pak habis streaming ya. Nggih, suwun Pak informasinya. Nggih. Ada aplikasi lagi, aplikasi apa kayak Wik kayak begitu. Ya Allah. Banyak anggota TIC masuk ke tidak apa-apa. Saya itu sangat welcome, senang sekali. Dan saya bersyukur sekali ya dari beberapa pengikutnya yang awalnya menyerang membabi buta, tapi satu persatu bisa sadar, oh ya betul juga yang dikatakan sama kutil babi ya. Saya lama sini ke sini kok makin ngawur, makin fitnah sana sini dan tidak jelas itu. Ya jelas fitnah lah. Kepastian hukumnya tidak jelas, apa-apa sudah diungkapkan di medsos. Menelanjangi kehormatan seseorang. Coba kalau itu korbannya adalah Anda semua, ketika Anda dianggap tidak sejalan dengan TIC, Anda dibuka itu semua, aib Anda, keluarga Anda mate kalian. Nah, orang seperti ini bahaya sekali. Sama halnya seperti kebodohan pengikutnya TIC, kebodohan. Makanya saya bilang, Anda bodoh pengikut TIC, Anda tidak waras pengikut TIC. Kenapa? Supaya Anda malu dan Anda jangan jadi pengikutnya TIC lagi. Kenapa saya bilang bodoh? Ya jelas bodoh lah. Masa iya hanya gara-gara fatwa dari Lambe Ireng kalau Gus Arya itu adalah orang homoseksual, gay, masa kalian itu dijadikan fatwa benar? Banyak komentar kadang-kadang nanya ke saya, Gus Arya betul nggak gay? Masa kayak begitu dipercaya? Apakah ketika saya seandainya mendoktrin pengikut saya, TIJ itu orang tuanya itu seorang pelacur loh, seandainya. Apakah saya pernah seperti itu? Membawa netizen saya, pengikut saya untuk mengujar kebencian seperti itu? Apakah terus fatwa itu terus pengikut saya percaya? Enggak, pengikut saya itu nggak ada yang percaya model kayak begitu. Pengikut saya itu cerdas. Kalau saya salah, saya dinasihati. Pengikut saya sendiri. Jadi pengikut saya itu orang-orang yang sangat cerdas sekali. Tidak mungkin ketika saya salah, saya diteruskan pengikut-pengikut saya. Karena dia ngefans dengan saya, tidak ada. Pengikut saya semuanya cerdas. Maka saya nggak pernah mengumpat orang segala macam. Itu tadi contoh ya, jangan dipotong-potong. Jadi seandainya saya ini mengumpat kayak TIC, ibunya TIC itu seorang pelacur.
terus akhirnya dijadikan fatwa. Enggak seperti itu. Itu kan namanya fitnah. Ya, betul nggak? Inilah kebodohan pengikut-pengikutnya TIJ. Kenapa pengikut-pengikutnya itu sangat bodoh? Karena apapun akan ditelaah. Yang penting TIJ semangat, yang penting TIJ itu dianggap benar, semuanya fatwanya benar. TIJ itu bukan seorang manusia biasa, tetapi seorang dewa. Semuanya betul pokoknya. Maka diikuti. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia dari dulu itu grafiknya udah jelas. Ketika kita menjelaskan tentang kebenaran, pasti hanya 20% saja yang mendukung. 80% pasti akan frontal. Sama halnya, pengikut-pengikutnya TIJ pun sama, yang lari ke sini. Awalnya 100%. Sekarang yang mendukung saya pengikutnya TIJ 20%. Besok nanti ada yang sadar lagi, nambah 30% terus. Dan lama-lama akan pengikut-pengikutnya yang bodoh alias goblok itu pasti akan meninggalkan pelan-pelan yang namanya konten isu sarannya TIJ. TIJ, tolong jangan ramal saya kalau saya mati tahun ini ya. Jangan kayak Tuhan lah ya. Ya meramal sih mainan sih, kalau cuma mainan. Saya jelaskan. Umi Preman jangan dibela. Saya tidak bela Umi Preman. Saya tidak kenal yang namanya Umi Preman. Saya kasih tahu. Kalau kamu dihibur sama TIJ, jangan percaya. Saya tidak kenal yang namanya Umi Preman. Apalagi lebih-lebih saya di framing. Itu corongnya Umi Preman. Dibayar Umi Preman. Loh, apa ya Umi Preman itu mampu bayar saya? Saya pastikan tidak mampu bayar saya. Betul nggak? Saya hanya ingin umpatan-umpatannya TIJ yang ditujukan kepada Umi Preman atas dasar ketidaksukaannya, dia harus bisa buktikan. Contoh tentang jual lendir, contoh tentang perselingkuhannya Umi Preman sama Mama Skaryo, contoh dengan perselingkuhannya dengan Sapulidi apa siapa itu ya, Sapulidi, ada kaitannya dengan itu semua. Ini menelanjangi kehormatan seseorang. Sedangkan dia tidak punya bukti, tetapi berani menyampaikan di publik. Nah ini kelakuannya TIJ seperti itu. Dia keyakinannya, aku sudah benar, aku bukan fitnah karena aku punya bukti. Dia pengakuannya begitu. Mana buktimu? Arya nanya. Buktinya? Oh saya tak pikir dulu. Oh buktinya? Gak ada bukti, saya sudah ngelaporin. Sudah ada kepastian hukum laporan kamu. Belum, saya laporannya di luar negeri. Hanya untuk menghibur pengikut-pengikut saya. Biar pengikut saya percaya kalau saya hebat melaporkan Umi Preman di luar negeri. Goblok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan ikut hitam hati saya ngikuti mereka-mereka ya Allah. Jangan ikut aku menjadi hati yang kotor seperti mereka. Enggak. Insya Allah. Ini tujuannya untuk edukasi guys. Dengerin netizen enggak, saya nggak mau dengerin netizennya TIJ. Kalau sudah sembuh, pikirannya waras, berdasarkan fakta, berdasarkan data, karena ini negara hukum, dia juga sudah melihat kepastian hukum, baru saya percaya. Kata Pak Kris, betul karena cara bicara saja sudah berbeda ya Gus. Betul dong, pasti dong. Iya Pak Kris. Betul tidak? Sekarang saya tanya sama semua pemirsa yang sudah sadar mudah-mudahan. Sampai detik ini, saudara TIJ apakah punya bukti atas umpatan-umpatannya? Seperti fitnahan yang dilontarkan di publik. Jawab, TIJ punya bukti apa enggak? Saya tanya. Ayo, TIJ punya bukti enggak? Ayo, coba jawab. Ayo, jawab pemirsa di sini. Belum Gus, oke, sadar. Orang duit betul lah itu pada jam semua alhamdulillah. Tidak laba-laba sudah mana buktinya ada saja yang percaya. Ada yang dia punya loh pengikut-pengikutnya tuh punya mana buktinya. Ada yang percaya kayak begitu doang. Belas, ya nggak ada.
Nih kalau ada bukti nih, kita gini gini. Nih kalau ada bukti. Nih. Itu dia ngomong begitu tuh hanya untuk menghibur pengikutnya, supaya pengikutnya mengikuti streamingnya dia, konten-konten dia dengan setia. Dia jadikan ternak supaya apa? Konten-kontennya ditonton terus. Selama kontennya ditonton terus akan menghasilkan uang rupiah. 10 juta, 20 juta setiap bulan. Begitu. Tujuannya cuma itu kok, hanya untuk makan. Cuman nyari makan itu mbok yo yang bener gitu loh. Cari makan itu mbok yo yang berkah. Saya tidak mengatakan kalau konten YouTube dapat rezeki dari YouTube itu haram, tidak. Halal dong. Tetapi kalau konten-konten itu hanya untuk penipuan, untuk hoak, untuk isu sara, ujaran kebencian, fitnah, nggak ada keberkahannya sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Yang nonton pun juga ikutan dosa. Ya Allah, saya miris benar. Apalagi kalau seandainya dia punya anak istri, kalau itu uangnya dikasih anak istrinya pun, ya Allah, naudzubillah, haram. Sedih saya. Gak ada bukti, Gus. Ya memang gak ada bukti kok. Tetapi yang saya tunggu-tunggu adalah ketika TIJ umpatan dan fitnahnya terhadap seseorang, siapapun itu, tidak bisa membuktikan, maka mereka korban-korbannya saya minta, saya mohon, buatlah laporan terhadap TIJ. Biar nanti saya akan bantu dorong untuk memediasi laporan-laporan panjenengan semua yang sudah jadi korbannya TIJ. Laporkan itu. Ya. Saat ini ya dia beranilah. Saat ini karena posisinya masih di sana dan masih menghirup udara bebas, ngomongnya masih gagah. Ya saya cuma pengen lihat saja ketika nanti suatu saat sial itu menghampiri beliau, naas menghampiri dia, sudah dijerusi besi, apakah masih bisa keluar-keluar seperti itu? Saat ini, oke, los, ya apa-apa. Mana ada laporkan saya kalau saya menghok nih, saya ada ujaran kebencian nih saya ada fitnah. Belum. Nanti saya menunggu umpatan-umpatan kamu, buktikan dulu perangkat alat kamu katanya dibuat-buat lah, inilah, itulah. Itu permainan anak kecil yang kayak begitu, guys. Ya. Yeah. Semua pasti ada masanya, semuanya. Pasti itu. Ya. Yeah. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku yang mengikuti TIJ, saya tetap cinta kalian semua, walaupun apapun itu. Saya sebetulnya enggak mengumpat netizen pengikutnya, enggak. Saya hanya sedikit memberikan pemahaman biar antum semuanya biar malu, biar berpikir secara baik, tidak kedengkian terus. Mengikuti kontennya TIJ itu hanya mengumpat komentar, Arya kutil babi, Arya itu harus dibantai, Arya itu harus dibunuh, Arya itu tuh ini loh dosa, ini dosa, Anda itu dosa. Lihat pemirsa di konten saya, nggak ada loh, jarang yang mencaci maki sana pengikutnya TIJ, nggak ada. Karena memang pengikut-pengikut saya itu orangnya sehat semua, cerdas, moh kayak begitu nggak mau. Ya. Mati cekik cerot, cekik sama kutil awo. Masa iya seorang gorila ngelawan kutil babi ya coba. Panik sepanik itu, biar aja keles. Sambil menikmati kebahagiaan dengan menyeruput kopi Aceh. Mari kita hantam gorila. Ada ya Allah. TIJ itu terlalu sempurna untuk ujaran kebencian. TIJ wedhus gembel kata si Kopral Kobong.
konflik ini memalukan TIC. Betul lah, memalukan sekali. Saya itu sebetulnya udah baik-baik, nggak mau nanggepin lagi, cuman kok saya baru live tadi 5 menit nggak ada kok ya, dia udah emosi begitu, terus ngomongnya kotor lagi kan, jadinya saya nanggepin lagi. Betul tidak? Betul Gus, TIC terlalu tangguh. Ya tangguh lah, semuanya juga tangguh ketika mereka masih menghirup udara segar. Tangguh, tapi kalau sudah begini, ampun Pak, saya minta maaf. TIC itu cerdas, iya cerdas ya. Kalau nggak cerdas nggak mungkin lah mendoktrin pengikutnya. Kalau TIC bukan orang yang sangat cerdas dan pintar, tidak mungkin TIC itu bisa mendoktrin pengikut-pengikutnya. Karena untuk mendoktrin itu butuh kepintaran dan kecerdikan serta kecerdasan. Betul tidak? Dan saya ini bukan orang pintar, bukan orang cerdik, tapi orang yang sangat ngerti. Saya itu orang ngerti kondisi TIC seperti apa, ngerti kondisinya netizen pengikutnya TIC seperti apa. Ya, TIC itu siapa? TIC itu ya itu deh. Cepi corong kelas RT ngomong kotok, cerdas. TIC cerdas tapi bohong. TIC mau masuk politikus nggak apa-apa. Waduh, mau calon apa presiden? Calon presiden. Tuh Gus Nur Samsun tuh dia mau calon lurah malahan. Waduh. Ya, ada pertanyaan silakan seputar TIC. Kalau ada pertanyaan saya jawab di sini. Saya sambil simak komentar-komentar Anda ya. TIC kecuas pesroda kata Sitir. Nyamar Ma'ruf. TIC itu gede badan doang. Komentarnya sih ya agak nyindir ya, tetapi bukan komentar yang jorok kalau pengikut-pengikut saya. Bukan pengikut saya, bukan ya, maksudnya pengikut channel saya. Saya emang nggak punya pengikut. Semuanya saudara saya di sini. Yang masih waras tapi. Yang nggak waras paling jadi kadrun. TIC egois ya. Kok Anda nggak berani live? Bukan nggak berani, live sama dia itu buat apa gitu loh. Hanya untuk membicarakan apa? Seputar hoak dan fitnah sudah disampaikan di live yang kemarin saya telepon bareng sama dia. Itu live. Itu percakapan saya dengan TIC. Masa mau mengulang lagi? Saya mau dimanfaatin lagi. Bodoh banget saya kalau dimanfaatin sama TIC. Dia di sini Gus nggak apa-apa. Halo TIC. Halo bro. TIC mantan GAM kata Ria Jana. Semuanya gara-gara Umi Preman. Ada jilid-jilid bersambung nih pasti TIC vs Gus Arya. Saya sebetulnya kemarin itu sudah berpikir ya sudahlah, tinggal buktiin. Ternyata dia keluar-keluar lagi. Ya, pas saya keluar-keluar pasti saya akan counter. Kalau saya counter, keuntungannya buat TIC supaya videonya dia laku ditonton orang. Ketika laku ditonton orang, dia mendapatkan pundi-pundi uang. Kalau saya nggak dapat, asem-asem. Jadi ya aku pengen ngerasain duit saka YouTube, ono iklannya. TIC pengen tidur di Bantar Gebang. Cakep itu. Dapatnya TIC kayak tikus got. Komentarnya apa? Itu fitnah nggak Gus? Fitnah. Apa yang dilontarkan dia selama itu tidak ada kepastian hukum, saya anggap fitnah dan hoax. Raden Mas siapa Raden Mas? Saya dong. Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo Dining Ratu Mangkulimo Wanito Ambiar Kabeh alias Cah Bagus Arya. Keren. Streaming sama Bang Paul Hermawan Gus. Live apa ini? Dua momen jenenge. Nama saya panjang sekali. Arema hadir Asia.
Siap, siap, siap. Ya, jadi saya berpesan dengan semua pemirsa yang ada di seluruh bumi Nusantara. Saya sebagai penguasa jagat, jagat sejagat-jagatnya jagat, yaitu dunia maya. Ketua Umum Cyber NKRI, biar tambah kejang-kejang. Saya sebagai Panglima Tentara Langit Indonesia. Jadi kalau TIJ ini seandainya penguasa sana ya, aku ini penguasa dunia, yaitu dunia halu dan dunia maya. Keren kan? Keren. Panglima besarnya Cyber NKRI. Panglima besar loh, gila. Saya nggak bawa organisasi ngurusin itu, enggak. Hanya saya sedikit pamer bahwa Cyber NKRI tetap harus memerangi hoax dan isu sara. Kalau melawan harus lihat-lihat, jangan yang cemen-cemen seperti itu. Yang kelas dikit lah, pejabat kalau ada korupsi di counter kan gitu. Kalau pejabat ada makar-makar sangat mengganggu stabilitas keamanan negara, hantam. Nah begitulah ngurusi bawa lembaga kok ngurusi TIJ, eman-eman namanya lah, ya. Itu dong. Saya sampaikan sekali lagi sebagai Panglima Tentara Langit. Waduh, kok nggak ada besarnya sih? Oke, ulangin. Saya sampaikan sekali lagi, saya sebagai Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo Sedining Ratu Mangku Limo Wanito Ambiar KB, yaitu Gus Arya sebagai Panglima Besar Cyber NKRI, menghimbau kepada semua anggota-anggota di seluruh Indonesia tetap silent, tetap memerangi mereka yang ujaran-ujaran kebencian dan fitnah, serta menciptakan isu sara. Perangi mereka. Untuk masalah TIJ, biar urusan Panglima. Kalau TIJ nggak diurusin sama Panglima, Tentara Langit, dia kurang hebat lah ya. Makanya dia senang ditanggapin sama saya itu, wah itu senang sekali dia. Panglimanya turun untuk mengatasi TIJ. Oke, merdeka, merdeka. Live di mana, Gus? Saya sedang streaming di Jawa Timur ini. Jenenge dua meniku dawa. Ya. Oke, sekarang saya minta untuk sebelum ditutup semua rekan-rekan yang menonton di sini bikin tagar TIJ Raja Dwobol, TIJ Raja Dwobol, TIJ Raja Dwobol, bikin tagar itu. Raja Doboler adalah TIJ. Nah, bikin ketikan itu supaya apa? Nanti autopad Google-nya kebaca Raja Dobol itu siapa? TIJ. Ya, TIJ Raja Dobol. Ayo ketik semua. TIJ Raja Dobol. Dikasih tagar dong. Tagar TIJ. Ya, kita counter itu supaya apa? Supaya semua pemirsa itu paham, ya. TIJ Raja Dwobol. Nah, begitu pakai tagar. Siap, terima kasih sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tetap mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat keberkahan selalu. Dan mengenai si TIJ Raja Dwobol, kita juga doakan mudah-mudahan si Raja Dwoboler itu biar ya berubahlah pelan-pelan sebelum semuanya itu terlanjur. Dia harus berpikir sedang menghadapi siapa? Menghadapi saya, orang yang awam, bukan orang intelek seperti Raja Dwobol, ya. Amin ya. Nah gitu. Ya begitu ya tagarnya TIJ Raja Dwobol. Terus saya kasih waktu 5 menit yang belum komentar, yang nonton di sini kasih support dengan tagar TIJ Raja Dwobol. Nah begitu komentarnya yang mencerdaskan lah ya. Betul. Terus yang belum yang nonton ya ada hampir 400 yang belum mensupport dengan memberikan tagar TIJ Raja Dwobol. Ayo disupport supaya teman-teman sahabat-sahabat yang lain semuanya ikut tersadarkan. Ya. Jadilah orang yang cerdas. Nah gitu TIJ Raja Dwobol.
Nah gitu ya. Kita counter pokoknya. Nah, seorang gorila nyerah, frustasi, depresi, stres menghadapi seorang seperti kutil babi Arya. Stres dia, depresi dia ya. Nah, gitu. TIC Raja Duobol. Yang belum memberikan tagar silakan sebelum saya tutup. Ayo, yang belum ketik TIC Raja Duobol ya, diketik dulu. Ayo. Terus tagarnya TIC Raja Duobol. Duobol pakai H, dobol, nah gitu bener kan. TIC Raja Duobol ya. Ayo, ada lagi yang memberikan tagar TIC Raja Duobol ya, sip, mantap ini. Terima kasih sahabat-sahabat, kalau kayak begini support dari Anda semuanya ini membuat imun saya naik, dan saya insya Allah akan tetap sehat mengcounter yang namanya ujaran fitnah kebencian seperti itu. Semangat atas support sahabat-sahabat semua yang masih waras insya Allah ya. Iya begitu, betul. Tagar TIC Raja Duobol ya, mantap itu. Iya. Betul, tagarnya begitu, TIC Raja Duobol. Terus semuanya yang belum ngasih tagar, jangan lupa sebelum saya tutup. Ya. Nah, sip. Mantap. Alhamdulillah, di sini sudah banyak. Saya perhatikan dari beberapa pengikutnya yang tadinya pengikutnya TIC, sekarang memberikan komentar juga di sini tagar TIC Raja Duobol. Berarti alhamdulillah sebagian sudah mulai tercerahkan. Terangkanlah, terangkanlah si Raja Duobol, dicerahkan saja. Terangkanlah, terangkanlah wajah Duobol, TIC Raja Duobol ya. Jadi jangan cuma teriak-teriak doboler, Anda sendiri Raja Duobol. Ya, jadi klarifikasi sekalian ya, masalah tabayun sudah tidak bisa itu. TIC itu sudah tidak bisa tabayun dia. Saya mau ke Aceh pun dia malah ngeles, pengennya tabayun ketemu Gus Arya di sini. Malah belum tentu, belum jelas itu. Oke. Nah, begitu tagarnya jangan lupa. Nah, itu. Jadi ketika nanti di Google dicari Raja Duobol, itu nanti keluarnya TIC. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang punya channel, di up semua, bikin postingan-postingan si Raja Duobol, supaya apa? Semakin banyak yang mengcounter, akan semakin mempersempit geraknya si Raja Duobol. Kita sudah sangat-sangat kebangetan. Kita sudah ingatkan baik-baik, diajak tabayun pun sudah, tetapi tetap seperti itu. Jadi untuk Raja Duobol ya, bukannya saya mau melaporkan antum, tetapi saya mendukung kalau ada yang melaporkan. Nanti saya akan bantu untuk memproses laporan korban-korban antum si Raja Duobol ya. Nah begitu TIC Raja Duobol, tagarnya begitu. Iya bagus begitu ya. Raja Duobol itu sudah pokoknya. Itu gelar yang pantas itu. TIC Raja Duobol, berarti TRD Tengku Raja Duobol ya, bos pokoknya TIC aja lah ya, jangan pakai tengku-tengkuan. TIC Raja Duobol itu udah pas ya. Gitu. Oke, untuk semua sahabat-sahabatku, terima kasih banyak yang sudah mensupport. Tetap kita berjihad amar ma'ruf nahi mungkar,
menyampaikan kebenaran, memerangi bentuk-bentuk kemungkaran, termasuk sara, ujaran kebencian, hoak, ya kita perangi bareng-bareng. Kita hanya bisa berjihad menggunakan ini kita, jempol kita di medsos, supaya apa? Bermanfaat, tercerahkan, supaya mudah-mudahan kita semuanya tetap kondusif, negara kita tetap kondusif. Apapun itu, inilah jihad yang sebetulnya, amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran, memerangi kemungkaran. Kalau TIJ Raja Duopol ya nyamar ma'ruf nyampi mungkar. Itu aja ya teman-teman ya. Nanti kita akan sambung lagi, update lagi bagaimana nanti emosinya dia, kepanikan dia, kejengkelan dia, terus kepanikan dia, semuanya depresi. Saat ini TIJ sedang depresi banget. Sebetulnya saya kasihan, cuman ya gimana, kita udah ingatkan baik-baik, tapi tetap aja seperti itu. Ya, oke, gitu aja. Sampai jumpa lagi di streaming edukasi selanjutnya. Tetap sehat selalu, sahabat-sahabatku. Tetap support terus untuk jihad kita semua di medsos. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.